Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita bisa berjumpa kembali di video Santri Motoh. Alhamdulillah kita bisa terus eksis dalam membuat video dan membuat konten-konten terbaru yang insya Allah semoga dengan video ini bisa memberikan hiburan, juga edukasi, dan bisa diambil manfaatnya dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Amin amin ya rabbal alamin. Ini seperti biasa di konten Santri Motoh kita akan membuat mediumisasi. Nah, ini saya bersama dengan Mas Aldi untuk malam hari ini. Ini kita masih satu tema ya, masih satu pembahasan tentang kasus dari Vina Cirebon yang sampai saat ini tuh belum ada ujungnya ya, belum selesai, belum tuntas secara jelas. Kemudian kemarin yang sempat viral itu karena penangkapan Peggy Setiawan alias Peron. Nah, ini sudah ditangkap oleh dari pihak berwenang, tapi menimbulkan banyak sekali kontra lah di sekitaran masyarakat. Yang menjadi kontra itu dari si Peggy Peron sendiri, bahwa dia bersumpah rela mati kalau dia itu memang tidak melakukan pembunuhan, bahkan tidak kenal ya dengan sosok Vina maupun Egy. Kemudian ditambah sekarang ada 42 pengacara. Nah, itu yang bersatu untuk membantu membebaskan dari Peggy Setiawan yang sekarang ini lagi bersama dengan pihak berwenang ya. Yang ingin kita bahas pada malam hari ini sebenarnya yang ditangkap oleh pihak berwenang ini apakah benar Peggy Setiawan atau Peron, atau mungkin salah tangkap. Nah, ini nanti kita akan coba langsung panggil ya jin korinya dari si Peggy Setiawan alias Peron ini. Nah, kemudian yang menjadi tanda tanya besar itu karena ini kan kemarin sempat yang terjadi tersangka itu 11. Nah, kemudian yang sudah ditangkap itu 8. Ya, tapi anehnya setelah si Peggy Setiawan yang ditangkap, bahwasanya dari pihak berwenang mengatakan bahwa yang pelaku itu hanya 9 saja, dan Peggy ini yang terakhir dalam kasus pelaku utama dalam pembunuhan Vina Cirebon. Nah, ini intinya banyak sekali kontra, banyak sekali hal-hal ganjal lah yang mungkin membuat masyarakat itu masih belum puas, belum senang dengan semua kejadian maupun dari kinerjanya pihak berwenang. Nah, mungkin yang ingin kita bahas pada malam hari ini, yang ingin kita tarik pada malam hari ini adalah sosok jin korinya dari Peggy Setiawan alias Peron. Nanti coba kita tanya keadaannya sekarang bagaimana, dan kita usut tuntas lah apakah dia benar-benar sosok Egy dalam pelaku utama untuk pembunuhan Vina Cirebon, atau memang hanya namanya saja yang sama dan lain sebagainya. Ya, kalau memangnya salah tangkap ya kasihan ini. Nah, ini kita langsung masukkan saja ke dalam jasadnya Mas Aldi, nanti kita ajak komunikasi ya. Semoga bisa menemukan titik terang pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini Mas Aldi sudah siap ya? Sudah siap Mas. Alhamdulillah. Ini kita langsung bersihkan terlebih dahulu tubuhnya Mas Aldi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau sang yang bercahaya nirwana, saya minta dibersihkan semua gaib, semua penyusup dalam tubuhnya Mas Aldi, yang sudah masuk dalam tubuhnya maupun yang mau masuk dan berusaha mengaku-ngaku sebagai jin korinya Peggy Setiawan. Semuanya saya terus Salawat. Semua energi yang menghadap dibersihkan. Ini saya pakai media foto. Nah, di foto ini adalah foto dari Peggy Setiawan alias Peron yang sekarang mendekam bersama dengan pihak berwenang. Kita langsung tarik saja jin korinya dengan izin Allah. Semoga Allah meridhoi untuk jin korinya dari Peggy Setiawan ini bisa yang asli bisa masuk sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau sang yang bercahaya nirwana, saya minta untuk dihadirkan jin korin terkuat, semua jin korin dari Peggy Setiawan. Lewat perantara foto ini saya minta jin korin yang asli miliknya Peggy Setiawan alias Peron. Jika ada kode maupun gaib jin fasik setan siluman iblis yang berusaha menghalangi dan berusaha menyusup
dan berusaha mengaku-ngaku sebagai jin korin, semuanya langsung dihancurkan. Jin korin asli milik Peggy Setiawan yang ada di foto ini, dan lewat perantara foto itu bisa ketarik ke tangan saya. Saya minta untuk masuk menguasai jasadnya Mas Aldi. Sallallahu alaihi wasallam. Disinkron jasadnya, energinya juga bisa tersebar ke seluruh tubuhnya. Semua saraf-sarafnya Mas Aldi bisa merasakan juga. Sallallahu. Alhamdulillah ini sudah masuk dalam tubuh mediator, tapi kita protek terlebih dahulu. Assalamualaikum. Nah, kenapa ini? Kok tengok saya di mana ini? Ya ini lagi ada di Santri Matoh ya. Nah ini Santri Matoh di mana? Ya ini perkenalkan ya, saya asli dari Santri Matoh. Dan ini Anda lagi ada di jasadnya Mas Aldi. Nah ini Anda sendiri dari golongan apa? Saya dari golongan jin. Jin. Ya. Jin saja atau memang punya tugas dalam tubuh manusia? Saya jin korin. Peggy. Jin korin asli ya? Ya. Nah, ini mohon maaf nih, kita protek terlebih dahulu dengan izin sang yang Maha. Jika yang masuk dalam tubuhnya Mas Aldi bukan jin korin dari Peggy Setiawan, langsung dipotong-potong. Sallallahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah ini mohon maaf sebelumnya. Ini mungkin masih sedikit bingung ya. Iya. Tarik ke sini. Saya baru kesini. Nah ini ingin sekali banyak kami tanyakan ya, semoga dengan video ini juga bisa membantu dari jasad yang kamu tempati ya. Ya, tolong bantu saya. Ini Saya sedang bingung. bingung. Sudah tidak ada lagi yang saya andalkan. Nah ini mohon maaf Saya ya. hanya bisa berpasrah saja dengan keadaan ini. Saya tidak bisa apa-apa. Tolong bantu saya kalau kamu bisa. Ya, ini yang kamu katakan ini sebenarnya pikiran dari Eki gitu ya? Sampai kamu bisa merasakan itu? Iya. Oh. Iya sangat. Nah kenapa kok dari Peggy Setiawan ini sampai bingung, sampai takut? Kok sampai bingung, tidak ada harapan? Dia sendiri sangat bingung, seperti terkena fitnah. Kena fitnah? Iya. Nah, ini mohon maaf ya, suaranya agak lebih keras lagi ya. Dia itu tidak tahu mengenai masalah itu. Nah ini mohon maaf, ini bener gak yang ada di foto ini kamu? Jasad yang kamu tempatin? Ya benar. Bener ya? Ya. Nah ini Peggy Setiawan alias Perong ya panggilannya? Bukan Perong. Panggilan saya itu Peggy. Peggy Setiawan. Peggy Setiawan. Peggy biasa dipanggil Peggy, bukan Perong. Saya tidak kenal siapa Perong. Udah yang menjuluki Perong ini dari siapa? Saya tidak tahu. Itu julukan dari DPO yang asli. Saya hanya jadi korban di sini. Oh, berarti yang DPO asli dari Egi itu julukannya memang Perong gitu ya? Ya. Nah, tapi Nama ini, saya bukan Perong. ya. Tidak ada teman-teman saya memanggil saya Perong. Saya biasa dipanggil Peggy saja. Ya tapi kamu tahu nggak maksudnya dalam kasus pembunuhan Vina? Saya tidak tahu. Yang katanya sampai berkosa membunuh. Berita itu mencuat sudah lama. Saya hanya mendengarkan saja di berita. Dari informasi media saja saya dengarkan. Pada saat itu pun saya tidak sedang di Cirebon. Nggak ada di mana pada waktu kasus itu terjadi? Saya lagi bekerja dengan ayah saya Di mana? di Bandung. Berarti jauh ya lumayan. Ya. Kejadian itu terjadi di bulan Agustus. Sedangkan saya di Bandung itu di bulan Juli. Saya tidak tahu mengenai itu. Saya tidak di rumah. So, berarti artinya 1 bulan sebelum terjadinya kasus itu kamu sudah di Ya, Bandung? saya sudah tidak ada di rumah pada saat itu. Nah ini kan ya. Tapi pada saat itu juga polisi mencari saya. Padahal saya sendiri pun tidak tahu mengenai masalah itu. Dengan berdasar dia
menggunakan nama yang sama menjadi alasan dan tempat lokasi kejadian itu Iya. dekat di tempat saya atau di dekat rumah saya. Padahal saya tidak tahu Ya Allah, ya. kenapa seperti saya ini yang menjadi korban dari itu semuanya. Ini kan kamu jujur kan ya apa yang kamu katakan ya. Saya tidak berbohong. Posisi saya pada saat ini saya pasrahkan semuanya. Saya sudah bercerita dengan ibu saya juga. Saya tidak bersalah. Saya tidak pernah membunuh orang. Nah ini untuk kamu sendiri kepada pihak berwenang, apa kamu sudah cerita gitu sudah? Saya sudah berceritakan apa adanya. Tapi gimana reaksinya? Tapi semua tidak percaya dengan omongan saya. Tetap saja mereka berdalih. Dan apa yang dilontarkan ke saya itu semuanya tidak benar. Saya tidak percaya akan semua itu. Berarti memang benar ya tidak kenal sosok Saya Vina berani juga? bersumpah dengan ibu saya. Bukan dengan orang lain. Bahkan dengan ibu saya berani bersumpah. Demi Allah saya tidak melakukan itu. Ya. Ya intinya nih sampai hari ini juga ada 42 pengacara yang katanya sekarang berusaha membela kamu nih. Ya mungkin semua orang tahu akan masalah ini. Saya hanya berdoa semoga segera menemui titik terang. Iya. Segera orang yang benar-benar salah itu dipenjarakan. Iya, semoga. Nah ini mungkin yang kamu ketahui lah Kak, di dalam sana. Kenapa yang asli kok sampai susah sekali untuk ditangkapnya? Saya pun tidak tahu mengenai itu. Mungkin saja itu orang yang bersangkutan dengan para petinggi-petinggi yang ada di negara ini. Sehingga pihak berwenang dengan semudahnya itu mencari korban yang lain. Bukan saya saja yang menjadi korban, tapi sebelum-sebelumnya juga ada. Ya Allah, sampai seperti itu ya. Saya hanyalah anak orang kuli saja, tidak memiliki apa-apa. Kok bisanya saya bisa dituduh untuk membunuh orang, apalagi menjadi DPO selama 8 tahun. Pada saat itu pun saya tidak ada di wilayah saya. Semua itu fitnah. Ya kemarin waktu konferensi pers jasadnya kamu tempati juga sempat mau membela diri tapi dari pihak berwenang langsung ditarik ya. Tidak bisa bicara apa-apa. Dan dibungkam lah ya. Hanya ucapan kata saja bahwa itu tidak benar. Dan saya berani mati atas semua itu. Tapi dari pihak berwenang sendiri apa pernah kayak mengancam kamu atau mungkin sampai melakukan kekerasan lah untuk agar Pihak kamu berwenang pun berlagak tegas dan membentak-bentak saya seakan-akan saya salah dan mengakui kesalahan saya, padahal saya benar-benar tidak melakukan itu. Ya, ini kasihan juga ya keluarga kamu ya, apalagi ibu kamu kemarin juga sampai Sendiri pun nangis-nangis itu. bingung dengan masalah ini. Nggak tahu apa-apa tiba-tiba ditangkap gitu. Ya, saya bekerja menafkahi adik-adik saya, tapi saya sendiri juga tidak pernah melakukan kekerasan, apalagi membunuh orang itu saya tidak pernah. Untuk sekarang kondisi kesehatan dari jasad yang kamu tempati bagaimana? Dengan banyaknya beban pikiran Sangat tadi. stres dan bingung. Mau melawan juga tidak bisa. Hanya bisa berpasrah saja. Tidak bisa apa-apa. Oh iya, nah ini kamu dipertemukan nggak dengan, kan kemarin ada 8 tersangka, yang satu kan sudah keluar yang Saka Tatal itu, Ya. terus masih ada 7 orang yang di dalam. Kamu dipertemukan nggak? Tidak. Ini berarti memang bener ya kamu nggak kenal sama orang ini? Tidak kenal semua.
Boleh kamu bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar rumah saya, tetangga-tetangga saya. Mereka lebih tahu mengenai saya, kehidupan saya setiap hari di rumah. Iya, di daun telinga kamu juga kan tidak ada bekas dari tindik juga dia. Saya Masih tidak ya? pernah memasang tindik di telinga saya tidak pernah. Bahkan bekas-bekas dari tindik itu saya tidak pernah ada. Sama sekali tidak ada. Ya, semoga ya bismillahirrahmanirrahim ya, dengan izin Allah juga kebenaran semoga cepat terungkap ya. Ini kan mungkin kamu tahu lah, ini kan kemarin kan tersangkanya ada 11 nih, ya sudah tertangkap 8. Kemudian sebenarnya masih ada 3 nih. Iya. Ya, kenapa setelah penangkapan kamu yang kedua ini sudah dihentikan? Intinya kamu dari pagi ini yang katanya yang terakhir gitu. Padahal 2 depo ini kan juga masih sebenarnya. Ya, kamu Entah tahu apa dari rencana mereka itu. Apa mungkin saya ini dijadikan untuk bahan penutup atau tumbal dari semuanya ini, sehingga masalah 2 DPO yang sisanya dan 1 DPO yang asli di atas nama Egi yang asli itu, mungkin mereka masih bebas di luar sana. Apa memang dari pihak berwenang sendiri ingin segera menyelesaikan atau menuntaskan kasus ini ya sebenarnya? Saya rasa sangat susah ya, karena kamu tahu sendiri bagaimana di sana ya, ruang lingkupnya di sana, lingkungannya seperti apa dan sebagainya. Ya Allah, ya Allah. Tapi ini berarti di dalam sel? Iya. Tapi sudah diputuskan belum kalau untuk masa hukuman kamu dan lain sebagainya, atau masih dalam terdakwa atau tersangka gitu? Masih tersangka. Berarti belum didok secara itu ya? Belum. Tapi memang dari pihak kepolisian sudah intinya sudah semuanya sepakat kalau kamu Egi yang asli gitu ya? Iya. Ya semoga ya dengan bergabungnya 42 pengacara ini ya bisa membebaskan kamu ya. Kalau memang benar-benar tidak bersalah kan ya. Memangnya ada yang membelakan saya? Memangnya ada pengacara yang membela saya? Ada, ini baru nih berita viralnya. Bahkan Hotman Paris pun katanya mau ikut membela kamu. Ada 42 pengacara lah. Ini dari berbagai daerah. Ini sekarang katanya bersatu untuk membela kamu. Ya semoga ya, bismillahirrahmanirrahim ya, dengan izin Allah semoga cepat. Kalau memang kamu tidak bersalah, tidak ada kesalahan sedikit pun lah ya, ya semoga kamu bisa bebas nih. Artinya tetap berlakuan baik di sana, sama jasad yang kamu tempati terus dibisiki, jangan stres ya. Saya kasihan dengan jasad yang saya tempati. Mungkin yang kamu kenal nih di daerah kamu sendiri itu yang namanya Peggy, apa kamu sendiri atau banyak namanya? Banyak. Kok banyak, kayak familiar gitu ya? Memang banyak nama Peggy di daerah saya, tapi beda desa. Berarti ininya penetapannya hanya karena apa? Kesamaan nama saja? Kesamaan nama. Terus kamu merantau dikiranya 8 tahun lalu ikut kabur gitu? Iya. Ya Allah. Hanya bersama dengan kesamaan nama itu saja yang mereka lakukan untuk menangkap saya. Iya. Biasanya kamu tenang. Untuk umur sendiri di TPO itu tidak sama dengan umur saya. Berarti kayak Andi, Dani memang benar-benar nggak kenal sama sekali. Saya tidak kenal sama mereka. Saya tidak tahu siapa mereka. Nah, kalau dari kamu sendiri, awal jasad yang kamu temati tidak punya teman atau keluarga yang petinggi di sana? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Kalaupun ada, saya sudah bekerja di
pemerintahan. Ya Allah. Saya pun hanya bekerja sebagai kuli. Bapak saya sebagai kuli juga. Pada waktu itu penangkapan itu kamu masih bekerja atau pulang dari perantauan? Saya masih di rumah pada saat itu. Oh. Di Bandung, di kontrakan. Terus tiba-tiba ada polisi yang mendatangi saya. itu tidak ada surat panggilan atau apa, langsung didatangi? Tidak ada. Langsung dipaksa diborgol tangan saya. Terus dibawa gitu ya. Ya Allah ya Rabb. Padahal kan waktu konferensi pers itu juga di meja itu kan banyak bukti-bukti ya penetapan kamu, kok padahal kamu juga tidak mengetahui semua bukti itu, terus tiba-tiba ditetapkan gitu ya. Dan memang untuk sidik jari kamu, terus katanya kemarin itu kan ada cairan dari sperma ya Egy yang asli, itu apa sudah dicocokkan belum sama kamu? Masa belum sampai pencocokan untuk sidik jari dari sperma yang Saya kurang tahu mengenai itu. Tapi apa yang dibacakan mengenai apa yang didakwakan kepada saya itu, itu semuanya tidak benar. Saya bisa menggelengkan kepala, tidak bisa bicara apa-apa. Iya, waktu konferensi pers tuh kayak kamu kayak sedih, bengong juga. Saya bahkan mau membela diri pun saya tidak bisa, dan ditutupi oleh tangan-tangan para polisi itu. Ada waktu 8 tahun yang tahun 2016 itu posisi kamu ada di mana? Sudah merantau atau masih atau pernah di Cirebon gitu loh? Saya belum merantau. Saya masih di Cirebon pada saat itu. Di bulan Juli itu saya berangkat merantau ikut dengan bapak saya. Berarti hanya jangka 1 bulan saja ya dari kejadian itu? Iya. Nah ini kan kamu kan pernah tinggal di Cirebon, berarti apa nggak pernah tahu ada geng motor besar? Ya di sana memang banyak geng-geng motor itu. Oh, berarti bukan hanya miliknya Egy saja ya? Gitu. Karena saking banyaknya berarti ya nggak kenal semuanya. Tidak ya? Kenal. Ya sampai saat ini pun katanya juga masih banyak di sana geng motor. Ya semoga dengan bergabungnya para pengacara ini semoga ada titik terang lah ya buat kamu ya, buat jasa yang kamu tempati, semoga ada kebebasan, keadilan juga ya. Intinya kamu harus bicara jujur ya apa adanya, jangan berubah-ubah walaupun kamu diapakan sama apa ya benar ya, tetap berpegang teguh ya sama apa yang kamu ucapkan. Intinya yang kamu katakan ini kan kalau salah benar ya intinya kamu nanti bisa bebas ya. Nah ini mungkin ada yang mau kamu sampaikan. Nah, ini kan saya kan juga rekam, ini saya juga nanti tampilkan di YouTube. Nah, ini jadi nanti biar bisa dilihat nih semua orang, entah keluarga kamu, tapi tolong bantu saya tidak bersalah. Semua yang dikatakan mengenai saya itu semuanya tidak benar. Saya tidak pernah membunuh orang. Semua saksi itu ada bahwa saya pada saat itu bekerja. Salah satu saksinya ibu saya sendiri, dan tetangga-tetangga saya ada yang tahu. Teman serekan kerja saya juga ada yang menjadi saksi. Tapi kenapa mereka tidak dipanggil untuk menjadi saksi, untuk pembanding itu semuanya? Tidak bisa membela apa-apa. Memang rakyat kecil tidak ada apa-apanya. Mungkin kami juga ada di posisi kamu pasti bingung juga ya, takut, sedih, semua campur aduk ya. Ya sudah, nanti intinya dari jasad yang kamu tempati ya dibisiki, jangan terlalu berlarut, intinya disuruh tetap tenang lah. Ini insya Allah dengan 42 pengacara ya semoga ada keadilan buat
jasad yang kamu tempati ya. Ya sudah, ini terima kasih atas apa yang kamu sampaikan. Ini kan pada malam ini sudah jelas bagaimana kondisi Peggy Setiawan ya, jasad yang kamu tempati seperti apa. Intinya ya, kalau kamu bohong nanti potong-potong ya, kamu jujur kan ya. Ya deh. Nah, ini kamu bisa kembali. Ini kayaknya kami hanya bisa membantu lewat apa yang kamu sampaikan, semoga bisa terdengar lah ya oleh mereka. Ya sudah, terima kasih ya, saya bantu keluar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jin korin asli hanya miliknya Peggy Setiawan di dalam tubuhnya Mas Aldi. Jin korinnya Peggy Setiawan saja, semuanya keluar, efek-efeknya Allah. Kembali ke dalam. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita tadi sudah berkomunikasi ya dengan sosok Peggy Setiawan dari jin korinnya. Ini sudah membeberkan lah bagaimana apa yang dirasakan oleh Egy sekarang. Ini dari jin korinnya itu sampai merasakan bagaimana perasaannya Egy ya, dari takut, sedih, marah, bingung, semua itu campur aduk gitu. Nah intinya semoga apa yang dikatakan jin korin tadi ya semoga bisa semoga benar ya. Intinya bisa percaya atau tidak, ini kan perkataan dari jin ya, jadi tidak harus 100% percaya. Intinya ini hanya bisa menjadi relasi lah buat kita semuanya ya. Semoga keadilan juga cepat buat Peggy Setiawan, dan kasus dari Vina Cirebon ini semoga cepat terungkap, semoga cepat tuntas. Nah ini malah soalnya semakin gini ribet ya, ketemu titik terangnya, ini kemana-mana malahan. Ini malah buat heboh di Indonesia ini. Nah mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Nah ini kita sama-sama berdoa semoga kasus Vina Cirebon cepat selesai, cepat tuntas, dan Mbak Vinanya ini semoga cepat tenang ya di alam sana. Semoga tidak karena mungkin masih ada dendam atau masih tidak keikhlasan, akhirnya kan urusan dia di dunia belum selesai, nantinya dia malah masih berkeliaran di sini. Semoga cepat tuntas, cepat bisa tenang di sana ya Mas Aldi. Kita sama-sama doakan. Ini itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika saya dan Mas Aldi mungkin ada salah kata atau perbuatan yang mohon dimaafkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mato.